ada sampai Yang hari saya ini. hormati Di mana pimpinan kira-kira Badan Legislasi kesulitan yang Dewan Perwakilan dihadapi Rakyat Republik Indonesia oleh sektor atau deputi yang dan menangani soal pencegahan. seluruh Kalau anggota memang Badan ada Legislasi kesulitan-kesulitan dihadapi, DPR RI mari kita membicarakannya supaya lebih fokus kita ke sana. yang Kemudian, mewakili Dewan Perwakilan saya masuk di halaman Daerah 4. Saya tertarik sekali nih Republik Pak Ketua. Indonesia Izinkan saya pimpinan bahwa yang mewakili KPK Menteri Dalam ada Negeri, fokus Pak Wamen, area pemberantasan korupsi hari yang ini. mewakili Berarti Menkumham, kalau fokusnya pemberantasan Jaksa korupsi, Agung Muda, maka saya melihat bahwa perlu urusan juga dibarengi pidana dengan umum. pencegahan tetap. Pidana umum. Pak. Karena di Pak halaman Asep 4 pidana ini, umum. Jadi hati-hati Pak. pada poin pertama misalnya, dijelaskan Dan bahwa korupsi terkait sumber semua daya yang, alam. Di mana berbahagia. poinnya itu menyangkut masalah Assalamualaikum perizinan. warahmatullahi Di mana wabarakatuh. lagi itu menyangkut masalah Salam. pemanfaatan kerusakan. Kerusakan Salam lingkungan sejahtera bagi kita mungkin semua. dimaksud ini Om Swastiastu. karena bicara tentang Namo Buddhaya, salam. sumber daya alam, menggali yang namanya perut bumi. Mengawali Tidak ada pada tambang pagi yang hari tidak ini. merusak ekosistem yang ada di situ. Kami mengajak Tetapi kita yang semua penting, menaikkan rasa syukur kita bagaimana kehadirat para penambang-penambang Tuhan Yang ini Maha Kuasa, melaksanakan Allah Subhanahu wa kewajibannya menutup kembali yang hari bekas-bekas ini kita tambang itu. dimampukan hadir Kalau dia tidak menutup pada kembali bekas-bekas acara tambang rapat itu, maka kerja itu mungkin yang dimasuk untuk dalam bersama-sama kategori memulai pengerusakan pembahasan secara konservasi. rancangan undang-undang tentang rencana Kalau itu pembangunan yang terjadi, jangka Pak panjang Ketua, nasional 2025, maka yakin dan percaya 2045. jika penambang-penambang ini bisa mengembalikan Bapak Menteri keadaan Migas alam akan yang luar sebenarnya setelah digali, Kurang maka keras ya. kerusakan lingkungan yang ada di sana itu bisa Halo. teratasi. Kemudian Tadi saya sudah agak teriak. terkait yang kedua, korupsi Atas nama pemerintah, dunia bisnis. kami menyampaikan Saya terima tidak kasih memasuki ini dan karena saya tidak paham tentang bisnis, penghargaan Pak Ketua. kepada Korupsi politik yang ketiga. Badan Korupsi Legislasi politik ini DPR RI saya membaca di yang belakangnya telah ini Pak Ketua, memberikan saya tidak berbagai mendapatkan masukan, saran, pandangan, penjelasan serta lebih rinci dukungannya bahwa terhadap yang rancangan mana Undang-Undang korupsi RPJP politik yang lebih konsentrasi 25/2045 teman-teman KPK melalui daftar untuk konsentrasi inventarisasi untuk masalah itu. yang telah Saya kira kami terima dengan baik. kami butuh penjelasan Inisiasi permohonan kepada, kami terhadap pembahasan menangani disampaikan oleh Bapak terkait Presiden dengan kepada Ketua arah dan DPR RI kebijakan melalui surat Presiden pimpinan nomor KPK R dan teman-teman 60 KPK dalam Pres garing 11 garing 2023 pada tanggal 10 November 2023. Melalui surat tersebut, korupsi Bapak Presiden dalam rangka, menugaskan Menteri Perencanaan Pembangunan penegakan Nasional hukum. bersama Menteri Dalam Penegakan Negeri, hukum, Menteri saya Hukum melihat dan Hak Pak Asasi Ketua Manusia bahwa untuk mewakili semua pemerintah sektor penegakan melakukan hukum yang pembahasan ada terhadap materi di dan Republik substansi ini sudah berjalan RUU dengan baik. RPJP Nasional 2025 KPK berjalan dengan baik, kepolisian berjalan melalui dengan proses baik, pembahasan kejaksaan bersama berjalan dengan dengan DPR. baik. Tinggal Dalam bagaimana hal ini bersama-sama melakukan dengan Badan hubungan Legislasi antar lembaga Dewan supaya Perwakilan Rakyat Republik tadi Indonesia. mendapatkan penjelasan, kami meyakini mendapatkan bahwa penjelasan dari Pak semangat Ketua, akan pentingnya ada perbaikan dan supervisi kemajuan pembangunan beberapa nasional daerah tidak hanya yang menjadi telah perhatian menjadi pemerintah, perhatian tetapi aparat penegak hukum yang menjadi lain dan semangat kita KPK. semua, Pertanyaan bahkan sejak seluruh KPK masyarakat turun secara luas melakukan ingin bersama-sama untuk mewujudkan cita-cita bangsa persoalan menjadi negara korupsi yang maju, yang unggul, ditangani dan berkelas. oleh aparat Karena penegak itu hukum kita adalah yang ada sebuah di daerah. kewajiban. Karena banyak sekali Sebagai bagian sering saya dari elemen baca, bangsa, sering kita lihat kami video-video, merumuskan langkah-langkah banyak sekali dari transformatif daerah secara menyeluruh pergi dengan menyentuh seluruh berdemonstrasi aspek dan bidang meskipun pembangunan jumlahnya serta kecil, kehidupan tapi masyarakat. ini adalah suara masyarakat Pak Ketua Dengan yang mengurangi ada di dan depan mengubah KPK cara-cara yang yang membicarakan business as tentang usual, peristiwa-peristiwa sehingga tidak ada satu dan seorang dan pun yang korupsi luput dari bagian yang telah kemajuan terjadi di pembangunan daerah dan negara. itu lambat penanganannya. No one left Saya kira behind. Tidak seorang pun KPK yang tertinggal. sebagai lembaga yang Dalam sangat disegani, pembahasan RUU kalau KPK RPJP sudah Nasional turun ke situ, saya kira ini sudah bisa 2025 ini yang jalan akan dengan kita baik. diskusikan. Yang kelima, korupsi dalam Kami pelayanan publik, saya tidak mengajak ini karena saya rasa ini bisa kita hadirin, pahami bersama. ibu-ibu dan Saya kira bapak-bapak anggota pimpinan inilah yang sempat sampaikan Balik kepada DPR pimpinan untuk KPK. bersama-sama Mudah-mudahan KPK semakin hari membahas semakin
dan sukses memperkaya di dalam menjalankan baik tugas persepsi, demi pandangan, menjaga dan bahkan yang keuangan negara didasarkan kita. pada pengalaman Sekian, terima kasih. masing-masing Saya berikan di kepada dalam Assalamualaikum menyusun warahmatullahi wabarakatuh. opsi-opsi Terima kasih, kebijakan Pak Supriyansa. dalam rangka Berikutnya, mewujudkan visi Gerindra. Indonesia Emas 2045 Terima kasih sebagai pimpinan. negara Yang Nusantara yang terhormat berdaulat, pimpinan maju, dan anggota berkelanjutan. Komisi 3 dan Pimpinan juga dan anggota Badan Legislasi Ketua DPR KPK RI dan dan beserta jajaran. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati. Saya Perencanaan mencermati pembangunan apa nasional yang jangka sudah panjang dalam disampaikan RUU oleh ini akan menjadi Ketua arah dan KPK prioritas tentang pembangunan yang bagaimana menyeluruh perkembangan dan dijadikan sebagai panduan utama pembangunan organisasi nasional maupun yang perkembangan dilaksanakan korupsi secara yang ada di inklusif, komprehensif Indonesia. oleh seluruh komponen bangsa selama Saya 20 tahun yang akan melihat datang ada memang sampai dengan perubahan tahun 2045. dalam Selama KPK perjalanan ini, periode 20 tahun itu, bahwa sebagai bangsa apa yang Indonesia dan sebagai kita bagian harapkan umat dalam manusia, setiap kali kita pasti melakukan kita fit and akan proper test mengalami bahwa KPK dinamika di adalah segala melakukan aspek case kehidupan, building, termasuk tidak perubahan-perubahan hanya yang cepat dan nyata pada isu-isu semata-mata strategis, mengandalkan OTT, dan demografi, ini saya kira demografi global, KPK sudah geopolitik, menjadi geoekonomi, bagian yang kita perkembangan harapkan teknologi, bahwa case building urbanisasi semakin dunia, banyak dilakukan konstelasi perdagangan oleh KPK. global, tata kelola Jadi keuangan saya global, kira pertumbuhan kelas bukan menengah, sesuatu hal yang persaingan memang sumber daya masyarakat alam, mengharapkan perubahan sesuatu iklim, yang sensasional pemanfaatan luar untuk angkasa, pemberantasan dan lain pemberantasan sebagainya. korupsi. Tetapi Karena pemberantasan itu secara korupsi cermat, lebih kepada rencana bagaimana kita pembangunan jangka menyelamatkan panjang keuangan nasional negara. 2025, Dan dalam penyelamatan 2045 keuangan negara, disusun kita dengan memang menurunkan harus bagaimana sudah visi Indonesia Emas kita melihat bahwa 2045 KPK ke dalam selama 5 ini sasaran visi sudah memberikan yang kemudian sesuatu dilaksanakan melalui 8 misi pembangunan yang tugas terdiri yang dari 3 cukup transformasi baik Indonesia, dalam 2 artian landasan transformasi, dan 3 OTT kerangka iya, tetapi implementasi case building juga transformasi. iya. Dan case building dalam 8 hal misi ini, pembangunan dalam case building dilaksanakan kita melalui melihat 17 ada arah pembangunan dan berbagai 45 macam case indikator building yang utama kita lihat di pembangunan. sini. Memang Adapun sudah angka bisa yang kita terkandung katakan di bahwa dalamnya inilah adalah yang kita 8 misi harapkan bahwa pembangunan nasional, penyelamatan aset negara 17 oleh arah KPK. pembangunan nasional, dan Nah, kemudian kalau 45 kita melihat di indikator sini bahwa utama pembangunan apa yang secara dilakukan utuh oleh KPK, kalau kita lihat mengenai mencerminkan masalah semangat kemerdekaan negara Kesatuan sistem Republik organisasinya, Indonesia saya kira sesuai sudah dengan bisa tanggal kita proklamasi katakan kemerdekaan semakin 17 membaik. bulan 8 Memang tahun kalau 45. ada sesuatu percikan Rancangan itu yang Undang-Undang disampaikan oleh RPJP Nasional tahun Pak 2025-2045 Tuan ini Budi, itu sesuatu disusun hal dengan yang biasa dalam mempertimbangkan satu berbagai organisasi. Saya urgensi kira bukan serta yang perlu memang prioritas kita sebagai berikut. sikapi dan secara Pertama, internal kita bisa selesaikan periode kedewasaan itu. RPJP Nasional tahun Namun dalam hal ini 2005-2025 kita melihat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 kedepannya tahun bahwa 2007 KPK kita tentang harapkan Rencana juga dapat Pembangunan menyelamatkan Jangka negara Panjang dalam Nasional kejahatan korporasi. 2005-2025 Kejahatan akan korporasi segera ini adalah berakhir di yang bulan mungkin Desember menjadi tahun kejahatan 2024. yang kita Kedua, lihat bahwa RPJP Nasional terjadi 2025-2045 awalnya korporasi mungkin akan hanya menjadi di pedoman level dalam BUMN. penyusunan RPJMN, Kita melihat bahwa di sini Rencana beberapa Pembangunan Jangka Menengah BUMN Nasional tahun ada case-case yang korupsi 2025-2029 BUMN yang selanjutnya yang akan sebenarnya KPK digunakan bisa sebagai membangun case penyusunan itu. Saat ini Renstra, memang Kementerian Lembaga, kejaksaan lah dan yang Rencana Kerja banyak Pemerintah. menangani Yang ketiga, permasalahan BUMN. RPJP Nasional tahun Saya kira sudah saatnya 2025-2045 juga bahwa nantinya akan korporasi dijadikan pedoman dilakukan untuk bagi penyusunan starting untuk penyelamatan RPJP keuangan daerah tahun negara. Karena bagaimanapun juga 2025-2045 BUMN memang dalam penyusunan korporasi, namun visi, misi, bagaimanapun dan itu program adalah juga keuangan calon negara yang harus kita kepala selamatkan. dan wakil kepala daerah. Jadi kedepannya saya kira Selain itu, apa yang RPJPN kita merupakan lakukan dalam strategic korporasi direction itu adalah dalam bagaimana pembangunan penyelamatan nasional. pada perekonomian, RPJPN menyehatkan memberikan perekonomian arahan negara bagi kita seluruh juga. elemen masyarakat, termasuk Permasalahan korupsi pedoman ini bagi tidak dokumen hanya perencanaan semata-mata bicara dan masalah bersifat dalam, imperatif dengan kebijakan penyelamatan yang keuangan lebih negara yang dilakukan transformatif. oleh RPJPN juga sangat pemerintahan penting untuk negara, menjaga tetapi juga kesinambungan korporasi. pembangunan jangka panjang. Saya Salah setuju satunya sekali adalah bahwa kita menjaga melihat bahwa saat kesinambungan ini pembangunan daerah, IKN dan sebagai dengan super hub adanya ekonomi. pembangunan Kemudian di daerah, RPJPN ini juga menjaga perlu ada suatu koherensi pengawasan dan ada pembangunan suatu pusat dan daerah, hal yang kita khususnya lihat, dalam menjamin sosialisasi terhadap konsistensi permasalahan-permasalahan, arah dan indikator korupsi. pembangunan Karena memang serta banyak sekali yang periodisasi mereka perencanaan tidak pembangunan. tahu bahwa apa yang namanya RPJPN korupsi, apa yang namanya sebagai gratifikasi, orkestrasi apa yang akan seluruh penyuapan, pelaku dan ini pembangunan, yakni harus ada pembangunan sesuatu hal sesuai tematik wilayah pemahaman dan kepada melibatkan masyarakat. seluruh Dan agen disinilah pembangunan, memang baik ada pemerintah suatu campaign ke maupun belakang, non-pemerintah. campaign ke depan bahwa ini harus Pada dilakukan rapat dan kerja masyarakat hari kita ini, akan sadar perkenankan kami juga kalau menyampaikan kesadaran itu poin-poin tentunya bahwa utama masyarakat juga tidak dan akan umum melakukan yang itu. menjadi Jadi materi bukan hanya muatan kepada pengaturan aparatnya, dalam tapi kepada RUU masyarakatnya, RPJP kita juga harus Nasional tahun melakukan pendidikan ini. Karena 2025-2045 sebagai masyarakat berikut. itu tidak akan melakukan Kerangka swab, tidak akan pertama melakukan kerangka RPJP tindakan, Nasional tahun gratifikasi 2045 yang merupakan kalau mereka sebagai tahu bahwa ini adalah penjabaran suatu visi Indonesia pelanggaran. Emas Nah, ini masyarakat 2045 juga harus yang kita di dalamnya edukasi mengandung permasalahan ini tidak 5 hanya sasaran kepada permasalahan
ASN visi, ataupun 8 kepada masalah misi partai-partai pembangunan politik dan yang lain. 45 indikator Saya kira utama pembangunan. kedepannya kita harapkan Penyeragaman KPK periodisasi lebih bisa perencanaan menjadi pembangunan suatu nasional dan lembaga daerah. yang memang Hal ini merupakan bisa salah satu memberikan aspek suatu penting dalam angka RPJP nasional kali penekanan ini yang korupsi ke bertujuan depan dengan untuk bekerjasama lebih dengan menyelaraskan dan dengan aparat-aparat mengintegrasikan yang lain. Saya kira itu aja, pembangunan Pimpinan. Terima kasih. perencanaan pembangunan nasional kasih, dan Pak daerah. Yadi. RPJP Nasdem, Pak Zeki, nasional yang merupakan pedoman bagi pertama, pembangunan nasional periode 2005-2045. Kedua, seluruh pelaku pembangunan pemerintah dan non-pemerintah sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing. Ketiga, penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Keempat, penyusunan RPJP daerah. Yang kelima, pembentukan peraturan perundang-undangan. Keenam, penyusunan visi, misi, dan program dalam persyaratan pencalonan, materi kampanye, dan materi debat bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, dan pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah penyusunan rencana induk, strategi nasional, peta jalan, atau dengan sebutan lainnya terkait penjabaran bidang perencanaan pembangunan nasional jangka panjang dan menengah. Peran pemerintah pusat sebagai fasilitator dan koordinator dalam melakukan asistensi terhadap pembangunan terhadap pemerintah daerah agar materi, muatan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka panjang nasional dapat terjaga keterpaduan dan keselarasannya. Pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan nasional yang merupakan upaya yang esensial dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional, di mana dalam pelaksanaan menerapkan mekanisme pemberian insentif dan disentif kepada para pelaku pembangunan pemerintah dalam pemenuhan target pencapaian sasaran pembangunan nasional. Dalam poin-poin utama dan umum tersebut, dapat kita pahami bersama bahwa konsep pengaturan dan substansi RUU RPJP Nasional 2025-2045 kali ini berbeda dengan Undang-Undang RPJP Nasional sebelumnya. Selain itu, pengaturan dalam RUU RPJP Nasional 2025-2045 bersifat lintas sektor, lintas bidang, kebijakan bersifat transformatif, serta lebih imperatif dengan indikator capaian yang terukur. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan pembangunan nasional dapat dilaksanakan secara koheren dan implementasinya sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Visi abadi Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, maju, dan berdaulat seperti yang dicita-citakan pendahulu kita termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945, kemudian diterjemahkan ke dalam Visi Indonesia Emas 2045 untuk menjadi negara Nusantara, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Di tahun 2045, Indonesia akan menjadi negara maju dengan PDB kelima terbesar di dunia dengan senilai 9,8 triliun US dollar dengan GNI per kapita sebesar 30.300 serta telah keluar dari middle income trap sebelum tahun 2045. Indonesia menuju kemiskinan 0% dan disertai dengan berkurangnya ketimpangan antar wilayah dan pendapatan. Kepemimpinan dan pengaruh internasional meningkat tercermin dari kenaikan Global Power Index Indonesia ke-15 terbesar di dunia, menjadikan manusia Indonesia yang unggul dengan indeks modal manusia yang setara negara maju, serta lingkungan hidup yang terjaga yang ditunjukkan dengan penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 93,5%. Visi dan sasaran visi Indonesia 2045 memiliki keterkaitan yang amat kuat. Terwujudnya Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, berkelanjutan tercermin dalam pencapaian 5 sasaran visi. Pada tahun 2045, Indonesia berdaulat direfleksikan dengan sasaran visi nomor 3, yakni kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat. Indonesia maju dicapai melalui sasaran visi nomor 1, pendapatan per kapita setara negara maju, nomor 2, kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang, serta nomor 3, daya saing sumber daya manusia meningkat. Indonesia berkelanjutan yang diukur dengan sasaran visi nomor 5, yaitu intensitas emisi gas rumah kaca yang menurun menuju net zero emission. Dalam sasaran visi nomor 1, salah satu targetnya di tahun 2045 adalah GNI per kapita yang setara dengan negara maju. GNI per kapita merupakan standar untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, serta standar dunia dalam menentukan kategori status negara ke dalam low income, lower middle income, upper middle income, ataupun high income. Dalam upaya menjadi negara maju, perekonomian Indonesia perlu untuk terus didorong karena nilai threshold high income country terus meningkat setiap tahunnya. Misalnya hari ini
threshold high income country itu adalah sekitar mendekati 14.000 US dollar per kapita. Perhitungan kami di Bappenas itu kira-kira pada tahun 2044 kalau keadaannya ceteris paribus 26.600 US dollar per kapita pada tahun 2044. Jadi itu secara matematika ekonomi hitungannya demikian. Karena threshold ini terus naik. Hal tersebut disebabkan oleh nilai threshold high income country setiap tahunnya terus disesuaikan dengan tingkat inflasi internasional agar nilai realnya tetap. JNI per kapita yang digunakan oleh dunia internasional adalah JNI per kapita yang dihitung dengan metode Atlas yang dikembangkan oleh World Bank. JNI per kapita tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama. Pertama, faktor ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, faktor produksi neto dari luar negeri, dan inflasi internasional. Kedua, faktor demografi berupa pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk juga ini hitungan kami Indonesia dengan laju pertambahan penduduk yang relatif menurun, di mana tingkat fertility rate-nya itu juga mendekati di bawah 2, sehingga jumlah penduduk kita pada tahun 2045 diperkirakan 324 juta. Dan bahkan di berbagai kesempatan saya mengatakan bahwa sebenarnya jumlah penduduk dunia itu luar biasa melipatnya dari tahun 1804. Itu kira-kira jumlahnya hanya 1 miliar penduduk dunia. Tapi dalam waktu 224 tahun dia meningkat menjadi 8 miliar hari ini. Dan pada tahun 2044 itu akan naik tambahannya itu 1 miliar di dunia. Dan pertambahan itu dimungkinkan karena Afrika. Afrika itu TFR-nya masih terlalu tinggi, sehingga Indonesia akan menjadi negara ke-6 dengan populasi terbesar pada tahun 2045. Di mana kita akan digeser oleh dua negara, pertama Nigeria dan yang berikutnya adalah Pakistan. Untuk mencapai berbagai target di tahun 2045, maka dibutuhkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi sasaran antara untuk mencapai beberapa sasaran visi seperti pada visi nomor 1, pertumbuhan ekonomi dibutuhkan untuk mencapai target JNI per kapita, kontribusi PDB manufaktur, dan kontribusi PDB maritim. Kemudian sasaran visi nomor 2, ekonomi perlu tumbuh sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan rasio Gini, serta meningkatkan kontribusi PDRP kawasan timur Indonesia. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi DPR RI yang kami hormati. Sasaran visi kedua yakni kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang adalah salah satu yang harus dicapai pada tahun 2045. Saat ini Gini rasio berdasarkan pendapatan, sekali lagi berdasarkan pendapatan, diperkirakan mendekati 0, bahkan di atas 0,5. Pekerja dengan top 10%, kalau kita lihat di gambar ini, pendapatan atau yang memiliki penghasilan di atas 23 juta rupiah per bulan hanya berjumlah kurang dari 10 juta orang. Dan kalau kita lihat lagi angkanya semakin ke bawah, jadi kalau pendapatannya kira-kira sekitar 23 juta per bulan itu, satu keluarga itu atau satu household, satu rumah tangga mungkin isinya tidak lebih dari 3 orang, 2 orang, atau bahkan ada juga yang 1 orang. Ada juga yang di atas jauh di 23 juta. Tapi yang harus kita lihat adalah yang penduduk dengan tingkat pendapatannya 5 juta di satu household, tetapi di dalam rumah tangga itu kira-kira ada lebih dari 3 orang, ada 4 orang, ada 5 orang. Sehingga kelihatan sekali dari sisi tingkat pendapatan itu sangat timpang. Jadi seluruh belanja sosial kita hari ini itu adalah diarahkan di yang sisi kiri ini, di gambar berikut yang di atas ini. Sasaran visi kedua dapat dicapai dengan peningkatan JNI per kapita yang inklusif melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan intervensi khusus lainnya, sehingga distribusi pendapatan diharapkan bisa menjadi lebih merata.
Dalam sasaran ketiga, sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh Indonesia, peran dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang dicerminkan dengan penguatan diplomasi internasional dan kepemimpinan global, pengaruh budaya, peran aktif dalam organisasi internasional, serta berkontribusi terhadap penyelesaian isu-isu global yang diukur dengan Global Power Index di peringkat 15 besar di tahun 2045. Posisi 15 besar ini menandakan menguatnya posisi relatif dan bargaining power Indonesia di tingkat global untuk mendorong kepentingan nasional dan penjagaan stabilitas regional dan global. Hal ini juga selaras dengan visi Indonesia Emas yang berambisi mewujudkan Indonesia sebagai negara maju. Di sini juga kita menghitung mengenai kapasitas atau tingkat dari deterrent effect yang dimiliki oleh kemampuan TNI kita, kemampuan mengatasi ketertiban dan seterusnya. Berikutnya adalah Human Capital Index atau Indeks Modal Manusia yang dikenalkan dan digunakan sebagai indikator dalam RPJPN 2025-2045 karena menggambarkan capaian real pembangunan dari sisi kualitas hasil investasi bidang pembangunan manusia, terutama di dua sektor strategis, yaitu pendidikan dan kesehatan. Hal ini diukur adalah outcome sebagaimana rincian di atas ini, indikator di atas ini. Saat ini Indonesia menempati posisi ke-96 dengan skor Human Capital Index sebesar 0,5 pada tahun 2020. Berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatan saat ini, Indonesia diperkirakan anak-anak Indonesia yang lahir 18 tahun kemudian hanya akan dapat mencapai 54% dari potensi yang dimilikinya. Nah, yang kita inginkan dia meningkat bisa di atas 70 atau 74. Interupsi pimpinan. Ini bahan yang disampaikan oleh Pak Menteri kayaknya kita belum dapat nih. Makasih. Nanti akan diberikan nanti, Pak. Ya. Urgensi pencapaian sasaran visi nomor 5, saya bisa lanjutkan, Pak. Urgensi pencapaian sasaran visi nomor 5 tidak terlepas dari kondisi global yang saat ini dengan menghadapi triple planetary crisis yang yakni perubahan iklim, polusi dan kerusakan lingkungan, serta kehilangan keanekaragaman hayati. Munculnya triple planetary crisis dapat mengancam kelangsungan pembangunan dan penghidupan jutaan orang di dunia, berimplikasi pada pencapaian target-target pembangunan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen kuat untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan. Ini ditunjukkan dengan menurunnya intensitas emisi gas rumah kaca menjadi 93,5% pada tahun 2045. Pembangunan rendah karbon ini sekaligus menerjemahkan NDC Indonesia pada UNFCCC ke dalam program pembangunan nasional sesuai amanah artikel 3.4 UNFCCC. Visi Indonesia Emas 2045 merupakan visi yang akan dijabarkan ke dalam agenda pembangunan yang terdiri dari 3 transformasi Indonesia, yakni transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang didukung oleh landasan transformasi yaitu supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, yang kami sebut sebagai sesuatu yang dikategorikan kondisio sine qua non, yang kemudian diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 kerangka implementasi transformasi yang terdiri dari mewujudkan pembangunan kewilayahan, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas, dan mewujudkan kesinambungan pembangunan. 8 misi RPJPN 2025-2045 merupakan penerjemahan misi abadi bangsa. Sebagai contoh, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia diterjemahkan ke dalam landasan transformasi Indonesia Emas nomor 12, ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan. Kemudian memajukan kesejahteraan umum yang diterjemahkan dalam transformasi Indonesia Emas keempat, iptek inovasi dan produktivitas ekonomi dan transformasi tata kelola. Indonesia Emas nomor 9, regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif. Kedalaman misi pembangunan tersebut kemudian dilaksanakan melalui 17 arah yang sekaligus melanjutkan pembangunan berkelanjutan, yakni transformasi sosial, mencakup kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, transformasi ekonomi, inovasi, penerapan ekonomi hijau, transformasi digital, integrasi ekonomi domestik dan global, perkotaan dan pedesaan sebagai pusat pertumbuhan,
Yang ketiga, transformasi tata kelola, mencakup regulasi, supremasi hukum, stabilitas dan ketangguhan diplomasi, kemudian ketahanan sosial budaya dan ekologi, dan akhirnya, saudara-saudara, dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas 2045, transformasi sosial ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat unggul yang sehat, cerdas, dan terpelajar, serta terlindungi dan sejahtera. Dalam transformasi ekonomi terdapat sasaran besar yang harus dicapai dalam rangka mengejar ketertinggalan, yaitu pertumbuhan ekonomi rata-rata antara 6-7% dan menciptakan middle class income setidak-tidaknya mencapai 80%. Transformasi tata kelola akan menciptakan lingkungan kelembagaan di tahun 2045 yang dapat menghasilkan kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif, serta pelayanan publik akan menjadi lebih mudah, berkualitas, cepat, dan terjamin. Untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, keberhasilan transformasi secara menyeluruh baik di tataran nasional maupun daerah didukung oleh penciptaan supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, serta diplomasi tangguh. Supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia akan mewujudkan supremasi hukum nasional, keselamatan bangsa, kedaulatan dan keutuhan wilayah negara Nusantara Indonesia, kebebasan sipil dan hak-hak politik, kesinambungan fiskal dan stabilitas harga, dan yang kelima adalah kebijakan luar negeri yang adaptif. Ketahanan sosial budaya dan ekologi yang kuat merupakan landasan sangat penting untuk mewujudkan transformasi sosial. Ketahanan sosial budaya dan ekologi adalah ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan sekitarnya. Ketahanan sosial budaya dan ekologi diharapkan akan mewujudkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan, ketangguhan individu, keluarga, dan masyarakat, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang andal, ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan, dan pembangunan rendah karbon dan pembangunan berketahanan iklim. Pimpinan dan anggota Badan Legislasi dan perwakilan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang kami hormati, demikianlah penjelasan atas rancangan Undang-Undang RPJP Nasional tahun 2025-2045. Besar harapan kami kiranya rancangan undang-undang ini dapat dibahas dan dapat pula segera disahkan sebagai undang-undang. Dan atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas kolaborasi dan kontribusinya dalam membangun bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ala aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.